Infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung untuk membantu kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan intensif. Namun apa yang terjadi jika infrastruktur memiliki ketidakmerataan, termasuk di Universitas Brawijaya? Kami mengumpulkan beberapa survei mengenai ketidakmerataan infrastruktur antar gedung fakultas, di mana 23 dari 24 responden menyatakan bahwasanya di Universitas Brawijaya memiliki ketimpangan yang tidak merata untuk gedung antar fakultas. Lalu kemudian, apa kata mereka? Menurut kami sih belum rata. Masih kurang. Jadi infrastruktur di UB, khususnya di Filkom sendiri itu menurut aku udah lumayan merata ya, karena di Filkom tuh banyak banget sarana-prasarana yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswinya untuk tempat belajar. Salah satunya kayak junction, terus habis itu di sini juga ada ruang kerja yang bisa digunakan untuk tempat belajar yang nyaman. Terus habis itu kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin capek pengen olahraga, itu juga ada tempat gymnya di sini. Jadi menurutku untuk sarana prasarana udah cukup memadai sih di sini. Kalau menurut saya dari tiap-tiap fakultasnya mungkin ada fakultas yang sudah merata, ada yang belum juga gitu ya. Mungkin terlihat dari bangunan fakultasnya dan fasilitas-fasilitas yang ada. Menurut saya masih belum merata ya, bisa dilihat dari pemerataan sarana dan prasarana di UB ini belum merata, apalagi dilihat dari tunjangan dananya ini sebenarnya sudah bisa dikatakan rata. Kan kita udah ada prosedur pembayaran itu. Kalau menurut saya sendiri sih infrastrukturnya kalau dari UB sendiri ya sudah dibilang merata 100% sih belum, karena bisa kita lihat kalau misalkan ambil contoh dari FISIP sendiri nih. Kalau dari FISIP tuh mungkin dari segi bangunannya udah proper lah, ada 3 bangunan ABC, tapi di dalamnya sendiri infrastrukturnya tuh belum begitu memadai untuk teman-teman yang penyandang disabilitas sih. Untuk infrastruktur sih dapat dilihat sendiri ya, nggak terlalu merata sama sekali kalau menurutku, karena kita bahkan samping sendiri FIB sama pertanian ya, itu kayak udah beda banget dari luar tampaknya. Sangat berpengaruh sekali sih, karena dengan adanya ruang kerja itu kita bisa kayak digunakan untuk kerja kelompok. Jadi kalau misalkan kita ada yang nggak ngerti materi gitu, kita bisa sharing-sharing di ruang kerja itu. Jadi menurutku sangat membantu sih. Di sini kalau diambil dari contoh FISIP sendiri, kalau untuk fasilitas di kelasnya sudah tergolong nyaman, dan itu sangat penting sekali buat pendidikan, karena balik lagi gimana kita bisa nyaman untuk mendapatkan suatu materi dari dosen jikalau infrastrukturnya sendiri tidak memadai kan. Tapi yang saya rasakan sendiri selama berkuliah di Universitas Brawijaya dan di FISIP sendiri, untuk infrastrukturnya sudah tergolong cukup baik. Pengaruhnya ada banget sih. Contohnya saja nih, gedung E tuh. Di saya tuh nggak tahu ya kenapa sinyalnya sumpah parah, lemot banget. Bahkan wifi juga nggak ada. Jadi kita tuh kadang kalau ada kuis gitu kan, kita kadang nggak bisa ngerjain kuis. Jadi kayak akibat tidak meratanya fasilitas ini tuh berpengaruh banget terhadap pendidikan. Menurut saya masih kurang ya, karena kembali lagi ke yang tadi, prasarana di UB ini kan masih belum maksimal. Jadi dalam pemanfaatannya juga belum maksimal juga, seperti itu. Mungkin bisa dikembangkan lagi atau direvisi terlebih dahulu sehingga pemanfaatannya lebih maksimal. Tentunya ada sih ya, kayak semisalnya contohnya kita ini kan mahasiswa Bahasa Jepang. Ya, pendidikan bahasa Jepang. Dan kadang kelas kita tuh terganggu dan kurang kondusif gitu lah. Seperti kayak tiap minggu kadang kelasnya ganti. Secara mendadak lagi Iya, gitu. ganti Gitu. karena kelas kita sebelumnya tuh rusak atau banjir atau bagaimana ya. Ada, karena kalau infrastrukturnya itu memadai, pasti kan juga kita jadi nyaman gitu loh, jadi berpengaruh dengan pendidikan juga. Lalu kemudian, apakah ketidakmerataan infrastruktur merupakan suatu permasalahan besar atau kecil bagi kampus?
Menurut hasil survei dari keseluruhan respon menyatakan, hal ini tentu menjadi masalah besar dikarenakan perbedaan infrastruktur yang mengganggu proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Lalu kemudian, mengapa masih banyak fakultas yang tidak mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh infrastruktur di gedungnya? Hasil survei menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan pengelolaan dana tiap fakultas. Lalu kemudian, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan infrastruktur di Universitas Brawijaya? Menurut hasil survei, respon dari 50% menyatakan disebabkan oleh pengelolaan biaya atau dana yang buruk dan 45% lainnya terhadap perbedaan kebijakan tiap-tiap fakultas. Muncullah pertanyaan, bagaimana solusi untuk ketidakmerataan infrastruktur yang terjadi di Universitas Brawijaya saat ini? Mahasiswa dan mahasiswi ingin aspirasi mereka lebih didengarkan oleh pihak kampus, karena pada dasarnya kita semua, mahasiswa dan mahasiswi ingin mendapatkan hak yang sama dalam menikmati fasilitas. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, tentunya faktor yang penting harus kita dapatkan terlebih dahulu. Sekian untuk apa kata mereka.